Kita ke informasi selanjutnya, seorang pemuda tega menusuk neneknya berulang kali hingga korban tewas tersungkur. Tersangka kesal karena nenek yang tinggal serumah dengannya tersebut kerap kali tak memberinya uang. Bukannya berusaha mencari pekerjaan, pemuda berusia 20 tahun ini malah membunuh neneknya hanya karena tak diberi uang Rp5.000 untuk membeli sebatang rokok. Usai menjalani otopsi di rumah sakit, jasad sang nenek bernama Manisa itu dibawa pulang pihak keluarga ke masjid dekat rumahnya di Jalan Mangku Anwar Sentosa Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan. Usai disolatkan, jenazah wanita berusia 60 tahun itu langsung dikebumikan di pemakaman umum Talangkunyit, Pelaju. Menurut tetangga, tersangka yang pengangguran itu mendatangi korban untuk minta uang. Rupanya permintaan itu ditolak sang nenek. Emosi, tersangka langsung mengambil pisau dapur dan membabi buta menusuk Manisa 10 kali. Seketika korban langsung tewas di depan rumah. Sementara itu dua tetangga yakni seorang ayah dan anaknya yang berusaha melerai ikut terluka kena tusukan. Sementara pelaku langsung melarikan diri. Gara-gara minta duit 5.000, tidak dikasih sama neneknya, terus itu ngamuk dia. Di bagian mana korban ditusuk pelaku? Yang jelas yang paling parah di paru-paru sini, kepala, pinggang. Oh banyak ya Pak? Iya, paha. Pak katanya 10 lubang. 10 lubang. Pak katanya ada warga yang ditusuk juga? Iya, itu Pak Latif, 12 lubang. Itu kenapa dia ditusuk Pak? Iya, dia mau nolongin kan. Oh mau nolongin ya? Iya, mau misah. Sehari kemudian polisi meringkus pelaku yang sedang bersembunyi di rumah temannya tidak jauh dari rumah korban. Setelah menjalani penyidikan, ternyata tersangka sudah seringkali meminta uang kepada sang nenek. Ia kesal karena korban selalu marah dan tak pernah memenuhi permintaannya. Puncak emosinya terjadi saat kejadian. Motifnya adalah pelaku meminta uang kepada neneknya. Karena tidak dikasih, kemudian pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Korban ini adalah seorang nenek kandung itu? Ya, korban adalah merupakan neneknya sendiri. Dalam pemeriksaan tersangka sering kali memberi keterangan yang berbelit-belit. Namun polisi sudah menyiapkan jerat hukum bagi sang cucu durhaka yang ancamannya 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya karena masalah sepele cucu tega membunuh neneknya. Pak Ustadz, nenek atau kakek seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada keduanya yang sudah lanjut usia? Masya Allah, na'udzubillah min zalik Mbak Wanda. Tentu tidak patut. Ini anak muda yang masih kuat, yang mampu berusaha, malah meminta kepada neneknya. Ketika tidak diberi, malah dia melakukan perbuatan yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di surat Al-Isra 23, justru orang manakala sudah lanjut usia, perhatian kita harus lebih besar. Bakti kita harus lebih tinggi karena mereka membutuhkan bantuan kita, yaitu bantuan untuk memenuhi kebutuhan ibadahnya, kebutuhan makan dan minumnya, bahkan kebutuhan kasih sayangnya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau keduanya, baik itu ayah ataupun ibu, kakek atau nenek, sudah sangat lanjut usia, justru kata Allah, berikan perhatian. Baktilah lebih tinggi kepadanya. Berikan semua yang ia dan mereka inginkan. Karena mereka ini dalam tanda kutip amat sangat membutuhkan kita. Dalam bahasa para ulama tentang ayat ini menunjukkan perhatian yang lebih tinggi. Mungkin orang tua kita jika masih muda ya, itu insya Allah dapat memenuhinya sendiri. Namun manakala sudah lanjut, ada kelemahan secara fisik, ada ketidakmampuan dan sebagainya, mungkin ia membutuhkan kasih sayang, bukan hanya sekedar materi, maka kewajiban anak, meskipun kepada kakek dan nenek, karena faktor lanjut usia inilah yang harusnya lebih besar, yang harusnya lebih tinggi. Bahkan dikatakan di ayat itu, mengatakan ucapan yang tidak patut, yang menyakiti pula dilarang. Kalau ucapan saja dilarang, bagaimana dengan perbuatan? Meminta uang, memaksa, dan sebagainya. Tentu ini dilarang dalam agama dan termasuk kategori dosa besar karena termasuk durhaka kepada orang tua.
Nauzubillah min zalik. Nah, Pak Ustadz, ini kan suatu hal yang sangat disayangkan begitu ya. Nah, ini sebenarnya penyebabnya apa sih Pak Ustadz? Apakah memang pendidikan mungkin dari orang tuanya seperti apa? Ataukah memang dari pribadinya sendiri yang kurang iman begitu Pak Ustadz? Iya, dalam dimensi filosofis bahwa manusia itu terdiri dari dua hal. Pertama adalah nafsu yang bernama nafsu syaitoniyah, yaitu bujuk rayu setan, jebakan-jebakan setan. Tapi di dalam diri manusia ada unsur malakut, unsur kemalaikat. Manusia beribadah dengan baik, banyak bertasbih, berbuat kebaikan, mudah membantu, berarti unsur malakutnya kuat. Tapi kalau ia tega berbuat sadis, berbuat jahat, berbuat durhaka, berarti ada unsur syaitoniyah yang lebih kuat. Dalam rangka untuk menjaga agar unsur malakut itu lebih kuat, maka kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul. Yang pertama adalah kita memahami sesungguhnya kewajiban utama kita kepada orang tua. Kita menghindari apapun perbuatan yang melukai, apalagi mencelakakan. Karena berbakti kepada orang tua adalah juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu di antara juga yang mempengaruhi adalah pertemanan atau lingkungan. Kita khawatir ya, manakala remaja kita justru terlibat dengan hal-hal yang negatif, maka itu mempengaruhi sikapnya kepada orang tua. Kepada teman saja, ia kadang-kadang berbicara yang tidak sopan, ya tidak baik. Bahkan mungkin ia bergaul dengan ya teman-teman yang tidak baik. Akhirnya ketika pulang, itu ia salurkan kepada orang tuanya. Penting untuk menjaga pertemanan dan persahabatan anak-anak kita. Karena betul kata Nabi, perumpamaan. Sahabat yang baik seperti penjual parfum. Kita wangi dan semua orang jadi wangi. Tapi perumpamaan teman yang buruk adalah seperti pandai besi. Tentu kita tidak mengatakan tukang pandai besi, tapi seperti orang yang berada di tempat yang buruk. Ia akan terhidup bau yang busuk dan sekitarnya pula akan terkena bau yang busuk tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nauzubillah min zalik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita ke informasi selanjutnya.